Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya berakhir pekan di kandang bakar-bakar ayam lagi kawan-kawan. Jadi untuk stok-stok betina itu di usia 5-6 bulan, kalau yang udah nggak masuk pilihan kita eksekusi. Kita masak ya kawan-kawan. Jadi tidak semua betina kita simpen karena ya yang jelas operasionalnya akan berat untuk biaya pakannya. Aman, enggak usah. Bagi kawan-kawan yang sedang cari materi, silahkan lihat-lihat dulu di channel Facebook Prabu Farm. Di sini sudah ada foto-foto dan juga video abarannya. Terima kasih. Nggak usah. Sambil bakar-bakar, sambil sharing ilmu pada kawan-kawan Sobi, semoga bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Ya, itu channel YouTube yang bermanfaat, tidak cuma sekedar cari viewer, tidak sekedar cuma cari AdSense, tapi yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Insya Allah berkah ya kawan-kawan. Jadi untuk benang merah kali ini topik yang kita bahas adalah soal bisnis ya kawan-kawan, bisnis khususnya bisnis ayam hobi. Jadi bagi kawan-kawan yang istilahnya baru pengen mulai atau pengen menggeluti bisnis ayam hobi, tidak usah ragu-ragu untuk segera memulai ya kawan-kawan. Karena apa? Karena bisnis ayam hobi ini sangat fleksibel. Kawan-kawan punya dana 1 juta bisa memulai, kawan-kawan punya modal dana 5 juta bisa memulai, apalagi kawan-kawan punya dana modal 50 juta atau 500 juta, jelas bisa memulai. Jadi fleksibel sekali, tidak harus ketergantungan berapa jumlah modal yang disiapkan. Itu kawan-kawan, karena baik dari desain kandangnya, luas kandangnya, jumlah materinya, itu tidak usah dipaksakan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan finansial kita atau kemampuan isi dompet kita. Itu akan pertama akan terasa nyaman, kedua berprosesnya akan enak kawan-kawan. Karena apa? Karena pada intinya bisnis yang bagus, bisnis yang sehat itu bukan kok ditentukan dari seberapa besar kandangnya atau seberapa banyak materi ayamnya. Tapi bisnis untuk ayam hobi ini khususnya itu dibilang bisnis itu sukses dilihat dari cash flow-nya. Jadi perputaran keuangannya, jumlah profitnya atau marginnya, itu yang kedua. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu kawan-kawan. Nah, itu bisnis lain pun seperti itu. Misalnya bisnis apa ya istilahnya produk makanan misalnya. Belum tentu yang bisnis produk makanan yang pabriknya besar, yang pabriknya luas itu bisa dibilang sukses, tidak. Justru malah kadang yang pabriknya besar itu malah utangnya juga besar. Karena apa? Karena pengadaan biaya pabrik, biaya lahan, biaya pengadaan mesin-mesin itu biayanya juga banyak, dan tidak sedikit pengusaha yang berspekulasi dengan pinjam bank atau utang bank. Seperti itu kawan-kawan. Justru jadi usaha belum jalan udah terbebani. Karena apa? Karena bunga bank bulan depan udah bayar. Begitupun juga bisnis ayam kawan-kawan. Ayam hobi ini khususnya. Jadi kita sampaikan
jangan malu, jangan ragu. Belum tentu kandang yang besar itu hasilnya lebih besar. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi yang utama itu kalau untuk memulai ayam hobi, kawan-kawan harus bisa jual dulu, bisa marketingnya dulu, bisa pemasarannya dulu. Nah, dari situ ketika kawan-kawan sudah bisa pemasaran, ilmu pemasarannya sudah menguasai, bisa jual dengan target harga yang masuk, itu mau alirannya nanti mau cari ternak atau cari kulak, nah itu bisa ditentukan mana yang lebih enjoy, lebih nyaman dirasakan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah jalan, kalau cuma mau nambah kandang, mau membesarkan kandang, mau nambah materi ternak, itu gampang kalau udah jalan. Kalau udah dapat hasil, itu sangat mudah dan sangat gampang. Jadi yang penting bisa jual dulu, marketingnya bagus. Ayam lompat-lompat. Jadi yang penting marketingnya bagus, jalan dulu. Nggak usah harus, wah saya belum punya kandang, wah saya kandangnya cuma terbatas. Jangan seperti itu, yang penting jalan dulu aja. Karena apa? Karena kalau kawan-kawan mikirnya di awal sudah harus bikin kandang yang besar, mengadakan materi ternak yang banyak, yang mewah, usaha belum dapat penghasilan, tapi beban sudah berjalan kawan-kawan. Karena apa? Karena pengadaan kandang itu tidak murah, pengadaan materi juga tidak murah. Jadi nanti biayanya sudah besar dulu. Pada intinya bisnis atau usaha, itu kan bukan kita mau besar-besaran kandang, tapi pada intinya adalah bagaimana cara kita menghasilkan profit atau keuntungan, seperti itu. Jadi misal kita punya kandang 5, jalan dulu 5 kandang kecil-kecil nggak apa-apa, piara 5 ekor ayam. Yang penting bisa pemasaran, bisa jalan, bisa ada penghasilan, profit. Nah nanti sebagian dari hasil keuntungan atau profitnya itu disisakan buat pengembangan, seperti itu ya kawan-kawan. Prabu Farm juga nggak seperti ini dulu. Kandangnya juga terbatas, dapat dibilang. Progresnya itu mulai dari kandang bambu, lama-lama bisa beli kandang yang dari kayu. Nah, sekarang udah besi semua, jadi nggak harus langsung besi. Kalau saya besi, langsung kandang semua dari besi, rangka besi semua. Yo berat, modal saya pas-pasan. Saya bisnis ini untuk cari penghasilan, bukan untuk mewah-mewahan, kan seperti itu prinsip dasarnya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru memulai bisnis ayam hobi, saya memberikan motivasi, selalu memberikan motivasi sesama penghobi ya kawan-kawan. Saya tidak pernah pelit ilmu, dan saya harap ilmu yang saya bagikan itu bisa membawa manfaat. Jadi jangan minder lihat orang yang posting kandang luas, posting kandang mewah, bisa bikin kandang besar. Ya kalau memang omsetnya sudah besar, profitnya sudah besar, marginnya sudah besar, bikin kandang itu gampang. Tapi bagaimana caranya penghasilan itu bisa lancar? Ya kalau pemodal besar bikin kandang besar itu sih gampang banget. Cuma jalan nggak usahanya, seperti itu. Percuma kita punya lahan hektaran, punya kandang besar, tapi margin kita kecil, bahkan minus untuk operasional, percuma. Yang namanya bisnis itu cari penghasilan, bukan kemewahan, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi yang punya kandang kecil tidak perlu minder. Bisa jadi orang yang kandangnya besar, penghasilannya di bawah Anda malahan, seperti itu ya kawan-kawan. Untuk pengadaan aja udah mahal, terus nanti operasional itu juga mahal kawan-kawan. Untuk Prabu Farm sendiri contohnya, ya dapat dibilang belum terlalu besar ya, baru ya cuma seperti inilah, sederhana, masih sederhana. Ini saja operasionalnya sudah sangat berat bagi saya istilahnya. Per minggu itu saya nggak kurang dari 2-3 juta lah, ya 3 jutaan per minggu. Kalau untuk pakan, untuk ya ABK, anak buah karyawan, dan operasional lain, listrik, internet, seperti itu
sekitar 3 jutaan per minggu. Kalau 1 bulan berapa kan udah 12 juta. Nah, kalau penghasilan saya dari kandang ini, margin saya tidak lebih dari itu, pasti saya kurangi kawan-kawan. Saya kurangi kandangnya, saya kurangi ayamnya, saya kurangi pekerjaannya. Karena apa? Karena pada intinya saya usaha atau saya bisnis itu cari keuntungan, bukan cari bukan cari kemewahan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau nggak ada hasil, buat apa saya teruskan? Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan, bagi kawan-kawan yang mau memulai atau baru merintis usaha ayam hobi, jangan pernah putus asa, jangan pernah malu, tetap semangat. Yang menentukan kesuksesan bukan seberapa besar kandang yang dipunyai, bukan seberapa banyak materi yang dimiliki, tapi seberapa lancar cash flow atau perputaran uang di kandang kawan-kawan, dan juga seberapa besar profit atau margin atau keuntungan yang bisa kawan dapatkan di tiap bulannya. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi rubah mindset kita, rubah pola pikir kita. Jangan selalu berpikiran kapan saya bikin kandang besar, itu nggak penting. Kandang kecil itu kalau menghasilkan itu lebih mantap daripada kandang yang besar tapi merugikan. Kebanyakan kawan-kawan pebisnis ayam hobi seperti itu ya pola pikirnya, soalnya kapan saya bisa bikin kandang besar, kapan saya bisa punya materi yang banyak, yang bagus-bagus, itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana bisa membuat cash flow itu lancar, pemasarannya lancar, dan penghasilannya atau profitnya itu semakin besar, seperti itu. Kalau mau bikin kandang gampang, yang penting punya duit udah bisa. Nanti kalau profitnya sambil jalan, profitnya udah besar, nyicil sedikit-sedikit, nambah-nambah kandang, nambah-nambah inventaris atau peralatan, itu gampang. Yang penting jalan dulu, penghasilan lancar dulu, profitnya bagus, baru step by step, tahap demi tahap kita renovasi, kita tambah fasilitas, seperti itu. Insya Allah dompet aman, hobi tersalurkan, dan penghasilan selalu jalan. Oke, terima kasih kawan-kawan untuk video kali ini. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat, memberikan tambahan ilmu bagi kawan-kawan yang pengen ikut menggeluti hobi di dunia ayam hobi, ikut menggeluti bisnis di dunia ayam hobi, maksudnya seperti itu kawan-kawan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.